Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak hebat, generasi penerus bangsa yang luar biasa. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama materi PKN. Kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan, serta akan kita kaitkan dengan tema 7 kepemimpinan. Anak-anak, mari kita belajar bersama-sama. Silakan kalian simak pembelajaran kali ini dengan penuh seksama. Baik anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Persatuan dan kesatuan. Anak-anak, Indonesia diraih dengan perjuangan yang luar biasa. Lamanya penjajah menjajah negara kita begitu lama sekali. Bayangkan, Jepang saja menjajah Indonesia 3,5 tahun. Belanda menjajah bangsa Indonesia 3,5 abad, 350 tahun. Belum bangsa-bangsa yang lain anak-anak. Nah, mengapa Indonesia butuh waktu lama untuk bisa merdeka? Iya, benar sekali. Karena pada masa itu bangsa Indonesia belum mengenal apa itu persatuan dan kesatuan. Untuk itu anak-anak, mari kita terus memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Oke? Hari ini kita akan belajar bersama tentang persatuan dan kesatuan. Apakah persatuan dan kesatuan itu? Persatuan dan kesatuan berasal dari kata dasar satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan sendiri dapat diartikan perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Makna persatuan dan kesatuan adalah bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa dan negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah persatuan Indonesia merupakan faktor kunci, yaitu
sebagai sumber motivasi, semangat, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal tersebut juga tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah tampak pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang juga merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita sebut NKRI. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya ditegaskan dalam sila ketiga Pancasila tentang tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan tersebut. Makna persatuan dan kesatuan. Terdapat 3 makna persatuan dan kesatuan anak-anak. Yang pertama adalah menjalin rasa keluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antara sesama dan bersikap nasionalisme. Makna yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan, memiliki sikap saling toleransi, serta harmonisasi untuk hidup secara berdampingan. Dan makna yang ketiga adalah rasa persatuan dan kesatuan, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Ini anak-anak yang menjadi makna dari persatuan dan kesatuan. Berikut adalah prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Artinya, kita sebagai warga Indonesia tidak hanya mencintai bangsa Indonesia. Mencintai artinya kita tidak harus mengagung-agungkan bangsa kita, anak-anak. Namun, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada negara lain karena pandangan seperti itu akan mencelakakan sebuah bangsa. Nasionalisme yang benar adalah tidak memaksakan kehendak kepada negara yang lainnya. Yang kedua adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, adat istiadat, dan bahasa yang majemuk. Hal itu mewajibkan kita untuk saling menghargai dan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Prinsip yang ketiga adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap individu, terhadap sesama manusia, dan tanggung jawab dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Prinsip persatuan dan kesatuan selanjutnya adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Melalui semangat persatuan Indonesia, kita akan dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Prinsip yang terakhir adalah prinsip wawasan Nusantara. Melalui wawasan Nusantara, kedudukan masyarakat di Indonesia diletakkan dalam kerangka kesatuan politik, budaya, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Dengan wawasan ini, manusia Indonesia merasa satu, sebangsa, senasib, sepenanggungan, dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Nah, anak-anak, dengan warga negara Indonesia mengetahui makna dan definisi dari persatuan dan kesatuan, kemudian mempelajari tentang prinsip persatuan dan kesatuan, maka lahirlah yang namanya peristiwa Sumpah Pemuda. Kebulatan tekad untuk menciptakan persatuan Indonesia tercermin pada ikrar Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang diprakarsai oleh pemuda perintis kemerdekaan, di mana Sumpah Pemuda tersebut berisi tentang satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Selain lahirnya Sumpah Pemuda, persatuan dan kesatuan melahirkan juga kebangkitan nasional. Kebangkitan bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia merdeka sangat monumental sekali, yakni ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa Stovia. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di Jawa.
Setelah organisasi Budi Utomo lahir, kemudian bermunculanlah organisasi lain yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, berkat adanya persatuan dan kesatuan, Sumpah Pemuda lahir, Kebangkitan Nasional lahir, pun berikutnya adalah Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya pada saat diproklamasikan. Puncak bukanlah akhir, oleh karena itu perjuangan belum selesai. Karena kita sebagai generasi muda harus tetap berjuang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di segala bidang kehidupan. Proklamasi memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan, dan sejak saat itu bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa campur dari negara lain. Arti penting persatuan dan kesatuan bangsa adalah sebagai alat untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Persatuan dan kesatuan kaitannya dengan jiwa kepemimpinan anak-anak. Nah, selanjutnya apa sih definisi dari kepemimpinan itu? Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, mendapat imbuhan awalan ke dan akhiran an. Pemimpin berarti orang yang membawai beberapa orang dalam sebuah organisasi atau lembaga. Sedangkan kepemimpinan merupakan sikap atau wujud dari cara seseorang itu untuk memimpin organisasi atau sebuah lembaga. Contoh dari sikap yang dimiliki seorang pemimpin berbeda-beda anak-anak. Ada yang pemimpin bersikap tanggung jawab. Ada seorang pemimpin yang bersikap disiplin, pekerja keras. Ada yang jujur, ada yang egois, ada yang otoriter, dan ada pula yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang sangat kuat sekali. Namun, sebagai seorang pemimpin yang baik, kita harus memiliki sikap yang baik pula. Mengapa? Agar lembaga atau organisasi yang kita pimpin menjadi baik, terarah, dan tentunya tidak bermasalah. Seorang pemimpin yang baik dapat menjadikan sebuah lembaga atau organisasi tersebut tidak bermasalah dan bisa terarah tentunya. Seperti pada bacaan yang terdapat pada tema 7 kepemimpinan, di mana ada seorang ibu ketua RT
yaitu Ibu Erika yang menjadi Ketua RT Pemersatu. Ada juga Pak Abdi, seorang lurah yang menggalang warganya untuk menjaga kehidupan beragama atau kerukunan antar umat beragama. Ada Dokter Rana, seorang dokter yang sangat kreatif dan cerdas serta rendah hati. Ada Pak Subandi, seorang pemimpin damkar yang sangat peduli terhadap anak buahnya. Ada Pak Lurah, di mana beliau menyisihkan gajinya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Ada seorang kepala sekolah yang bernama Pak Weli. Beliau melakukan lelang pisang di sekolahnya, di mana dana hasil lelang pisang itu digunakan untuk membiayai Sudin untuk mengikuti lomba pidato di kota. Ada juga si Ida, si ketua kelas yang sangat jujur. Mengapa? Meskipun dia pintar, dia tidak mau memberikan contekan kepada temannya. Itulah anak-anak contoh-contoh kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang jujur, yang baik. Karena memang seorang pemimpin harus bisa mempersatukan anggotanya atau mempersatukan warganya, dan harus bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk semuanya. Anak-anak, selanjutnya penerapan nilai Pancasila dalam sebuah kepemimpinan. Nah, sebagai seorang pemimpin, maka harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang kuat, agar orang-orang atau masyarakat yang ada di bawahnya bisa menjadikan pemimpin tersebut menjadi tauladan yang baik. Berikut beberapa sikap seorang pemimpin yang berkaitan dengan penerapan Pancasila. Dimulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap menghormati antar pemeluk agama. Membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, Pak Abdi, seorang lurah, sudah menjalankan atau sudah menerapkan nilai Pancasila dalam sebuah kepemimpinan di desanya. Karena sebagai seorang lurah, Pak Abdi sudah melakukan atau mengembangkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Penerapan nilai Pancasila dalam sebuah kepemimpinan, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan, seperti yang sudah dilakukan oleh Dr. Rana. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena beliau seorang dokter yang kreatif dan cerdas.
beliau membebaskan biaya kepada orang yang berobat. Kemudian si Ida berani membela kebenaran dan keadilan. Dia tidak mau memberikan contekan kepada temannya. Penerapan nilai Pancasila dalam sebuah kepemimpinan sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa bangga dan berkebangsaan Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Ketua RT, yakni Ibu Erika. Penerapan nilai Pancasila dalam sebuah kepemimpinan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Menghormati dan menjunjung tinggi keputusan dan hasil musyawarah. Dalam bermusyawarah mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, keputusan yang baik harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan nilai Pancasila dalam sebuah kepemimpinan sila yang terakhir, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, memberi pertolongan kepada orang lain. Dan yang kelima adalah suka bekerja keras dan menghargai hasil karya online. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah persatuan dan kesatuan berasal dari kata dasar satu yang artinya utuh, tidak terpecah belah. Persatuan Indonesia merupakan faktor kunci sebagai sumber motivasi, semangat, dan penggerak perjuangan Indonesia. Terdapat 5 prinsip persatuan dan kesatuan, yakni prinsip nasionalisme, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip kebebasan bertanggung jawab, dan prinsip pembangunan dan wawasan Nusantara. Kebulatan tekad untuk menciptakan persatuan Indonesia tercermin dalam peristiwa Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, dan yang paling penting adalah Proklamasi Kemerdekaan. Makna kepemimpinan dan kaitannya dengan penerapan nilai-nilai dalam sila Pancasila. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini tentang persatuan dan kesatuan dan kaitannya dengan kepemimpinan telah selesai. Luasnya wilayah Indonesia dan adanya perbedaan suku, ras, agama tidak menjadikan penghalang untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan kita sebagai warga Indonesia.
Jadilah generasi pemimpin bangsa yang berkarakter dan mampu mempersatukan semuanya. Karena dengan bersatu, Indonesia menjadi kuat dan kehidupan akan menjadi tentram serta damai. Itulah anak-anak yang menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia yang telah tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Salam hebat untuk kalian semua di rumah. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, dan pakai masker jika anak-anak bepergian. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Punana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.